91,9 FM. 91,9 FM. Radio Al-Hikam. Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta. Media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa dan pendengar Radio Al-Hikam 91.9 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadir kembali yaitu ngaji setiap sore menjelang buka puasa di bulan Ramadan ini, yaitu ngaji kitab Lubabul Hadis yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Mahfud Effendi MPDI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Radio Al-Hikam yang beralamat di Kampung Mitaka 3, Poros Kabu, Sangatta Utara. Pemirsa dan pendengar Radio Al-Hikam Sangatta yang dirahmati Allah SWT, sebelum pengajian ini dimulai, mari kita sama-sama bermunajat, berikhtiar. Semoga cobaan dan pandemi yang menimpa negeri tercinta kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita bisa beraktivitas kembali, bisa beribadah kembali seperti sedia kala. Amin. Tak lupa juga kami menginformasikan untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Baik pendengar Radio Al-Hikam 91.9 FM, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah dari Ustaz Mahfud Effendi dalam kitab Lubabul Hadis. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ustaz Mahfud, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih. Wa arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah ta'ala bi idznillah wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia, para pemirsa live streaming Radio Al-Hikam dimanapun Anda berada, serta para hadirin yang datang secara langsung di studio Radio Al-Hikam ini. Alhamdulillah pada sore kali hari ini kita dapat berjumpa kembali, kita dapat mengudara kembali dalam tema atau dalam pembahasan yang sama, yakni selama bulan Ramadan kita akan mengkaji tentang kitab Lubabul Hadis. Mari sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la yaumil qiyamah khususan ila Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti ghafarallahu lahu wa lana. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Al-babu tsani asyar, bab yang ke-12, fi fadilatil amaim, menjelaskan tentang keutamaan imamah, menjelaskan tentang bersurban atau surban. Maka ketika kita sholat dianjurkan untuk memakai surban, baik itu yang disampirkan, ya, ditaruh di pundak, atau yang lebih utama adalah kemudian kita dibulat-bulatkan atau dililit-litkan di atas kolansuah atau di atas kopiah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amaimu tijanul arabi, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, surban itu adalah kuluk atau mahkota. Mahkotanya orang Arab. Mahkota itu kalau biasanya kalau raja-raja di kerajaan, ya, entah itu Majapahit, entah itu Kalingga atau apa, yang jelas biasanya ada kuluk, ada semacam mahkota. Dari emas bisa, dari perak, atau yang jelas itu ada mahkota, ada hiasan yang diletakkan di atas kepala. Sedangkan kita Muslim orang Arab, ini yang menjadi mahkota kita itu adalah surban.
yang kemudian biasanya dililit-lilitkan di atas kepala atau di atas kolan suah atau di atas peci atau kopiah. Maka sering ulama-ulama kita itu menggunakan atau memakai kolan suah ini di setiap waktu, terutama ketika kita hendak sholat. Misalkan kok kita orang awam tidak terbiasa, lantas kemudian mencoba menggunakan imamah, karena memang ini biasanya kan membuat biasanya terasa panas atau merasa kurang nyaman atau apa. Yang jelas ketika kita sholat kok dirasa kemudian merasakan ada sesuatu yang kurang nyaman atau sesuatu yang memberatkan atau sesuatu membuat ngap panas di kepala kita, maka kita boleh memakai ketika hendak akan sholat. Artinya sebelumnya kita belum memakai, kemudian sesudah kita sholat salam, maka kemudian dilepas tidaklah mengapa. Namun kemudian jika kita sudah terbiasa, maka ini dianjurkan ketika hendak sholat kita memakai bersurban imamah. Lebih-lebih seorang imam ini dianjurkan untuk memakai imamah ini demi menambah kebagusan, menambah keindahan. Faida wadu'u al-amaim wadu'u izzuhum, maka ketika mereka itu melepaskan serban mereka, maka sama halnya itu mereka juga akan melepaskan kemuliaannya, karena memang ini sebuah simbol, sebuah tanda kebesaran, sebuah tanda bahwasanya ini loh ciri orang muslim, ciri orang Arab adalah membuat atau memakai surban ketika hendak sholat. Ya, meskipun ini bukan orang Arab, meskipun ini adalah sebuah tradisi orang Arab, lantas kemudian ini merupakan sunnah Nabi, maka juga bisa kita amalkan. Artinya tidak khusus hanya untuk orang Arab Timur Tengah sana, enggak. Meskipun di seluruh penjuru dunia, yang jelas ini adalah perintah sunnah dari Nabi, maka kita juga boleh untuk menggunakan imamah atau bersurban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menganjurkan kepada kita semua untuk untuk berbuat imamah atau untuk memakai surban. Kenapa demikian? Fa innal malaikata ta'ammamat. Maka sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka semua para malaikat itu telah menggunakan surban atau memakai imamah. Jadi sudah merupakan simbol, merupakan ciri atau merupakan tanda bahwasanya para malaikat juga menggunakan surban ini, yang kemudian dililitkan di atas kepala. Jadi ini apa yang disabdakan ini membuat atau memerintahkan atau ingin menyampaikan bahwasanya imamah ini, surban ini merupakan sesuatu yang mulia, dan kemudian para malaikat juga memakai atau ketika akan sholat atau ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu dalam keadaan apapun, ya itu kita bisa memakainya. Artinya tidak hanya pada aktivitas sholat amaim, kepada siapa? Kepada orang-orang atau para pengguna surban yaumul Jumat, di hari Jumat, yakni Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, jumlahnya ratusan ribu, banyak sekali, itu semuanya mengagungkan orang-orang yang telah memakai surban. Di hari Di hari Jumat, yakni di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu mengagung-agungkan siapa saja yang kemudian memakai surban. Ini dikhususkan pada hari Jumat khususnya. Ini artinya dalam satu redaksi ini bahwasanya untuk Allah dan para malaikatnya mengagungkan para pengguna atau para pemakai surban di hari Jumat. Artinya dikhususkan karena memang Jumat itu merupakan sayyidul ayyam, merupakan tuan, merupakan sebaik-baiknya hari. Allah menghiasi hari-hari dengan hari Jumat. Kemudian Allah menghiasi bulan-bulan dengan bulan Ramadan. Kemudian menghiasi malaikat-malaikat, kemudian menghiasi ada malaikat Jibril, ya, kemudian menghiasi alam semesta ini dengan dengan adanya al-kawakib, dengan adanya katakan bulan, bintang, artinya menghiasi dunia seisinya ini kan. Kemudian Jumat ini di hari yang paling mulia, kemudian Allah dan para malaikat ini mereka Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat ini memberikan pengagungan kepada para mereka yang telah memakai surban di hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaimu 'alal qalanis.
Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya perbedaan di antara kita Muslim, Nabi katakan wa bainal musyrikin, dan di antara orang-orang musyrik, orang-orang kafir, al-amaim alal qolanis, bahwasanya ada surban yang ada di atas kepala. Kalau orang-orang musyrik itu biasa seperti ini, tidak ada surbannya dikatakan oleh Nabi. Tapi kalau Nabi ya menjadi ciri, menjadi pembeda Nabi dengan orang-orang musyrikin, kita dengan orang musyrikin adalah al-amaim adalah qolanis, yakni ada surban yang dililit-lilitkan di atas qolanswah, kopiah atau peci ya. Ini biasanya para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita ini biasanya sering kita jumpai. Rata-rata kebanyakan memang sering menggunakan imah, karena imamah ini karena memang ingin mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi, dan kemudian ini semua informasi sudah diberikan. Ya, tinggal kita kemudian mau mengimplementasikan atau tidak, atau kalau memang dirasa terlalu berat atau terlalu panas atau terlalu tidak nyaman atau apa, maka kita bisa menggunakan semacam selendang itu yang kemudian kita dikalungkan di leher, menjulur ke bawah juga bisa. Itu nanti di bawah ada bahasnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salat al malaikatu 'alal muta'ammimina yaumal jum'at. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasannya ya, salat al malaikatu 'alal muta'ammimina yaumal jum'at. Salat al malaikatu, salat ini memohon ampun, ta'at lahum bil barakah. Kemudian di sarahnya ini salat ini artinya ya para malaikat itu berdoa, ya berdoa kepada semua orang-orang yang kemudian memakai surban. Kemudian mereka para malaikat juga maknanya adalah memohonkan ampun alal muta'ammimina, atas orang-orang banyak yang memakai imamah atau orang-orang yang bersurban yaumal jumu'ati, di hari Jumat. Nah, ini diperkuat ya. Tadi sudah ada sekali redaksi pertama bahwasanya Allah dan Rasulnya, Allah dan para malaikat itu akan memberikan pengagungan di hari Jumat. Lantas di redaksi yang berbeda Nabi juga mengatakan bahwasanya para malaikat itu akan memohonkan ampun, akan berdoa dengan penuh keberkahan, dengan berdoa untuk keberkahan bagi mereka orang-orang yang mau menggunakan surban di hari Jumat. Ya, ini keistimewaannya ya, keutamaannya, fadilahnya ketika kita menggunakan imamah atau surban yang diletakkan di atas kepala, yang dililitkan, dibulat-bulatkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rakaatani bi imamatin khairum min sab'ina rakaatan bila imamatin. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika dawuh 2 rakaat bi imamatin, rakaatan bi imamatin, 2 rakaat dengan imamah dengan surban, khairu min sab'ina rakaatan, itu lebih utama, lebih baik daripada 70 rakaat bila imamatin dengan tanpa menggunakan surban. Kalau kemarin kita sudah menggunakan siwak ya, 2 rakaatnya juga dilipat gandakan 70. Kita menggunakan surban, kita menggunakan imamah, kita juga dilipat gandakan 70. Artinya betapa banyak Allah memberikan sebuah pahala, sebuah balasan, sebuah ganjaran kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah banyak menginformasikan keutamaan fadilah yang ada, ibadah yang sudah ditentukan. Ya, itu semuanya sudah disampaikan, sudah diinformasikan. Maka dari itu kita selaku umat yang mengaku cinta terhadap Nabi, maka apa yang disampaikan sedikit banyak ayo mari kita amalkan. Ayo mari kita jadikan sebuah aktivitas rutinitas sehari-hari. Yang jelas ya, betapa banyak fadilah atau keutamaan ketika kita mau belajar dan mau mencari tahu tentang ibadah saja yang kemudian penuh dengan keutamaan, yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan fadilah yang ada di dalamnya. Termasuk diantaranya adalah ketika kita menggunakan surban ini, maka 2 rakaatnya ketika kita menggunakan surban itu lebih utama berapa? Daripada 70 rakaat tanpa menggunakan surban atau imamah. Maka sudah barang tentu fadilahnya luar biasa, perbandingannya jauh dengan jikalau kita tanpa menggunakan surban. Maka memang yang lebih utama adalah dililitkan di atas kepala yang ketika kita menggunakan surban.
Tapi yang jelas ini sebuah informasi yang disampaikan oleh Nabi, ya, maka ini adalah informasi yang sangat valid bahwasanya insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat, ya, bandingannya 2 ini dengan apa 7 rakaat, sangat jauh ini. Berapa rakaat? 68 rakaat perbandingannya. Kalau kita 2 rakaat saja kita menggunakan misalkan dengan bismillah, kemudian ta'awud, kemudian kita menggunakan apa bersiwak kemarin itu, kemudian membagus-bagusi, kemudian kita memakai minyak wangian, kemudian kita memakai imamah atau surban, lantas kalau dikumpulkan itu sudah barang tentu pahalanya luar biasa banyak. Meskipun kita ini beribadah tidak hanya berpacu atau hanya memiliki tujuan hanya untuk mendapatkan pahala. Yang jelas apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan ini, yang kita amalkan, yang kita jalankan, yang kita kerjakan, tujuannya adalah ikhlas untuk menyembah, untuk beribadah, untuk mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Artinya ya memang itu yang diharapkan kita. Nanti terserah mau dimasukkan kemana, itu urusan Allah. Yang jelas kita harus mencari ridhonya dengan banyak beribadah, dengan banyak melakukan ketaatan, dengan banyak kemudian kita menghindari hal-hal yang dilarang atau maksiat, dah itu aja. Lantas ukuran surga neraka itu terakhir, belakangan. Kalau yang jelas kita sudah mendapatkan ridha dari Allah, diberikan catatan amal-amal kebaikan kita di tangan kanan kita, maka fa insyaallah itu merupakan pertanda bahwasanya kita ini akan selamat, akan mendapatkan ridha dari Allah dan akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Harapannya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu fa inna syaitana la ta'ammam. Fa inna syaitana la ta'ammamu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ammamu, maka berbuatlah atau membuatlah atau memakailah kamu surban. Fa inna syaitan la ta'ammamu, la tata'ammamu, maka sesungguhnya setan itu la yata'ammamu, ya, la yata'ammamu, yata'ammamu. Syaitan la tata'ammamu, ini setan mereka itu semuanya tidak menggunakan serban. Artinya kita dianjurkan untuk menyelisihi apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ini setan mereka tidak memakai imamah, tidak bersurban. Maka kita dianjurkan untuk menyelisihi setan agar memakai apa? Agar memakai surban, agar sebagai pertanda bahwasanya kita ini adalah golongan-golongan makhluknya Allah, sedangkan setan ini merupakan makhluk yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mana tadi? Al-amaimu simal malaikati fa arsiluha khalfa dhuhurihim fil kafin khalfa dhuhurikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya al-amaim, yakni surban-surban itu simal malaikati, itu merupakan tanda-tanda dari malaikat. Artinya para malaikat memiliki ciri, para malaikat memiliki tanda, memiliki ciri khusus. Yakni apa? Menggunakan imamah. Jadi ketika besok kelak kita bertemu berhadapan dengan para malaikat, maka mereka semuanya itu adalah menggunakan imamah, berserban, dililitkan di atas kepalanya. Fa arsiluha, maka julurkanlah imamah kamu semua, khalfa dhuhurikum, di belakang apa, dhuhurun ini punggung. Artinya berikan sedikit celah atau berikan sedikit lebihan. Ya, kita dibulat-bulatkan, dililitkan tanpa ada sisa, ya tidak mengapa. Namun ini lanjutannya ada redaksi lain bahwasanya ketika kita menggunakan imamah, surban itu di belakangnya itu ada sedikit yang menjulur ke belakang. Itu kalau kita lihat para alim ulama kita, ya versinya banyak. Artinya banyak yang kemudian dililitkan saja, dan juga ada yang nanti itu ada sedikit, ya, kemudian disisakan, dan itu tidak panjang biasanya, tidak lebih dari, ya katakan sejengkal inilah ke belakang. Pokoknya ada sedikit yang dijulurkan, ada sedikit dilebihkan di atas punggung kita atau di belakang kita ini. Yang jelas di belakang kita ini, ya di bawah apa, leher kemudian mengarah ke punggung itu ada sesuatu yang dijulurkan. Ya, lebihannya itu artinya tidak dipolkan, tidak dihabiskan dililitannya, pada lilitannya, yakni ada sedikit yang kemudian disuruh untuk apa? Untuk menjulurkan ke belakang, ke bawah ini, yakni ada sisanya. Maka sering kita jumpai gitu, para ulama kita itu biasanya sering untuk apa? Untuk melakukan hal yang demikian.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam tasawwamu fa innal malaikata qad tasawwamat. Maka membuatlah tanda kalian semua, fa innal malaikata qad tasawwamat, karena memang sesungguhnya para malaikat itu adalah membuat tanda, ya sebagai tanda kita, sebagai ciri-ciri kita ya sebagai muslim, yakni apa? Yakni untuk membuat tanda berupa imamah, berupa bersurban. Ini Nabi menyuruh kita untuk membuat tanda. Ya tanda kita itu tadi sebagai muslim itu adalah apa? Membuat atau memberikan apa? Surban yang kita pakai atau yang kita gunakan dalam apa? Dalam ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nuhiya 'anil iqti'ati wa umira bit talahi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya nuhiya, dicegah, 'anil iqti'ati, dari apa ini? Iqti'ati inilah maksudnya, tidak melilitkan sorban, tidak melilitkan di atas kepala, namun biasanya malah dililitkan di leher, di bawah leher. Misalkan kalau ada perumpaan entah itu sorban atau apa, biasanya kan panjang biasanya, itu kemudian ditaruh di leher, kemudian dijulurkan ke belakang. Nah ini yang dilarang, dicegah perbuatan seperti. Artinya ketika kita memakai sorban, kalau tidak kita pakai di pundak, ya kita sambirkan, kita sisihkan di samping di pundak kita. Atau juga ini nanti bitalahi. Kalau bitalahi ini dengan kita beberkan panjang, kemudian kita seperti dikalungkan itu, kemudian menjulur ke bawah. Yang tidak boleh, yang dicegah itu adalah dari bawah kemudian ke belakang. Maka kalau kita memakai seperti ini ya nanti bisa jadi langsung jatuh ini kalau kita apa? Memakai dari bawah, dari leher, ya, dari leher, dari janggut inilah taruh belakang. Nah, itu yang dicegah atau yang dilarang itu adalah demikian. Yang benar kalau memang satu itu adalah dililitkan di atas kepala, lantas kemudian bisa juga kemudian kita sampirkan di sisi pundak kanan atau kiri, atau juga bitalahi. Bitalahi itu tidak dililitkan, namun semacam ditaruh lah di leher, seperti dikalungkan itulah, dikalungkan kemudian menjulur ke bawah, itu yang boleh. Sedangkan yang bil iqti'ati itu adalah dari dalam atau dari leher kemudian ditaruh ke belakang. Nah ini yang dilarang atau yang dicegah adalah yang bil iqti'ati ini, yakni menaruh surban atau menggunakan surban ini dari leher dalam kemudian ditarik ke belakang, kayak semacam ini nanti ya pengendali kuda ya, artinya ada semacam kendali nanti, tapi yang jelas ya yang utama itu adalah dililit-lilitkan di atas kepala. Itu karena memang yang disampaikan di hadis yang pertama di atas tadi adalah untuk apa? Alal qolanis, di atas kepala. Artinya ketika kita menggunakan peci, kalau peci hitam kayak saya ini sepertinya susah untuk diberikan. Biasanya tuh peci yang bulat, peci yang putih, yang warna putih atau hijau atau apa yang jelas yang dari kain, yang kemudian ini ketika dililitkan, ya ketika dililitkan itu lemes, akhirnya kemudian kalah. Tapi kalau dengan peci hitam keras seperti ini, saya rasa ndak maksimal nanti ketika kita menggunakan surban yang kemudian kita lilitkan di atas kepala. Biasanya peci putih yang peci kain atau kelansuah yang kain, yang kemudian itu sudah kemudian klep dengan kepala kita, sudah nempel, cocok, lantas kemudian tinggal dililitkan. Nah itu nanti akan akan nyaman dengan setelan atau dengan ukuran kepala kita. Jika seperti ini sudah tentu ini engap, ini ndak kurang pas atau kurang cocok lah. Ya namun tergantung style orang ya. Artinya ndak lantas kemudian harus ini ndak. Artinya kan ini sebuah anjuran untuk memakai, baik itu kopiah yang apapun juga, yang jelas selama orang itu nyaman, maka apapun yang digunakan, peci apapun yang digunakan, ya monggo silakan. Yang jelas anjurannya adalah memakai kolansuah kemudian di atasnya dililitkan. Artinya kita menggunakan surban itu di atas kolansuah, ya di dalamnya itu ada. Makanya cara melilitkan kemudian cara memakainya, maka ya kita juga harus latihan dulu bagaimana caranya. Kalau memang ada ini beda juga nanti ya mungkin jadi kasusnya. Kalau ini ada setelan kayak belangkon, tidak tahu juga. Kalau belangkon kan ciri khususnya orang Jawa ini memang. Tapi kalau surban ini kan memang sebenarnya ini surban yang panjang itu sebenarnya itu kalau dibuka itu panjang.
Karena memang beberapa kali lilitan kan itu seharusnya yang di kepala itu sebenarnya adalah kain putih biasa panjang itu, memanjang. Sehingga ketika pemakaiannya itu adalah dililitkan. Ini kalau memang ingin mengamalkan, monggo ayo kita sama-sama ya sedikit banyak apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang diinformasikan, yang diberitahu oleh Nabi ini mari kita amalkan sedikit demi sedikit. Karena memang kalau memang kita dirasa berat untuk langsung kemudian kita menerapkan semuanya ya satu persatu. Artinya kita sudah sampai di bab ke-12. Andai kata kita tiap pertemuan ini mengamalkan satu hadis, satu perintah yang kemudian ini anjuran dari Allah, dari Rasulnya, maka sudah ada 11 aktivitas baru yang kemudian menjadi kebiasaan baru kita. Sudah barang tentu insya Allah itu semuanya akan memberikan manfaat, akan memberikan barokah bagi kehidupan kita semua. Al-babu tsalits asyara fi fadilatis shaum wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dengan mengajinya, dengan belajarnya kita semua ini selalu mendapatkan iringan ridha, selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua ini mampu mengamalkan sunnah-sunnah, mampu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya, apa yang kami sampaikan, apa yang kita pelajari pada hari ini, kurang lebihnya mohon ampun dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda dengarkan saat ini 91,9 FM Radio Al-Hikam, radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga.